Selamat malam saudara. Suatu kali ada seorang yang mampir ke sebuah toko kacamata untuk melihat-lihat. Lantas dengan sigap si pemilik toko mulai menawarkan berbagai model frame kacamata dan lensa kepada si customer dan menyodorkan huruf-huruf sebagai tes apakah kacamatanya cocok untuk si customer. Tidak bisa baca, jawab si customer ketika mencoba frame dan lensa yang ditawarkan si pemilik toko. Lalu si pemilik toko mencoba lagi dengan ukuran yang lain dan si customer pun menjawab tidak bisa baca. Tidak menyerah, si penjual pun terus mencoba mencari berbagai model lensa agar si customer akhirnya bisa membaca. Tapi lagi-lagi si customer menjawab tidak bisa membaca. Setiap kali sebuah kacamata dicoba dan tulisan disodorkan, si penjual pun lalu marah dan beranggapan bahwa si customer hanya mempermainkan dirinya karena sudah hampir semua frame dan lensa dicoba, tidak satu pun dapat membuat si customer akhirnya bisa membaca. Ternyata si customer ini tidak bisa baca bukan karena matanya yang rusak, tapi karena memang dia tidak pernah sekolah sehingga ia tidak bisa membaca. Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa komunikasi adalah sebuah hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Padahal dalam prakteknya, miskomunikasi kerap kali terjadi antara kita, baik antara atasan dan bawahan, antara pelayan gereja, suami dan istri, rentan terjadi miskomunikasi. Tidak ada yang salah dari customer yang tidak bisa baca dengan pemilik toko kacamata yang gigih menawarkan produknya. Hanya saja komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Seandainya saja si customer sejak awal menjelaskan bahwa ia tidak bisa membaca bukan karena matanya yang rusak, namun karena ia tidak sekolah, tentu saja si pemilik toko tidak perlu bersusah payah menawarkan berbagai frame dan lensa kepada si customer. Begitu juga sebaliknya. Saudaraku, Yesus datang sebagai manusia sama seperti kita, berbicara dengan bahasa-bahasa yang mudah kita mengerti agar kita pun melakukan hal yang sama, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti orang lain dalam musik-musik gereja kita, khotbah-khotbah kita, sehingga pesan sederhana bahwa Allah mengasihi manusia dapat diterima semua orang. Kolose 4 ayat 6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Saya Pendeta Marta Ulina dalam Senandika Gembala GKO.